Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 IP1 akan membuat video pembelajaran biologi tentang daur sulfur. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Anissa Duwiyanti. Perkenalkan, nama saya Isma Dewi Sara. Perkenalkan, nama saya Lela Nur Aulia. Perkenalkan, nama saya Tasya Rahmadani. Siklus sulfur adalah salah satu siklus biogeokimia. Selain siklus karbon, oksigen, nitrogen, air, dan fosfor, siklus sulfur juga dikenal dengan siklus belerang atau daur belerang atau daur sulfur. Daur sulfur diawali dengan perubahan hidrogen sulfida menjadi sulfur oksida, kemudian sulfat, dan kembali menjadi hidrogen sulfida. Sulfur dapat ditemukan dalam berbagai bentuk. Pada tanah, sulfur ditemukan dalam bentuk mineral. Di udara juga terkandung sulfur dioksida dalam bentuk gas serta di dalam tubuh organisme sebagai penyusun protein. Kandungan sulfur banyak terdapat pada produk-produk yang digunakan manusia sehari-hari, antara lain kandungan bahan baku obat, pembuatan bahan peledak, korek api, industri kimia, dan lain sebagainya. Pengertian siklus belerang. Siklus belerang atau daur belerang adalah rangkaian perpindahan zat kimia yang mengandung unsur sulfur atau unsur belerang di permukaan bumi. Belerang dalam lingkungan atmosfer terdapat dalam bentuk gas SO2 dari aktivitas vulkanis dan pembakaran bahan bakar fosil. Tidak hanya itu, belerang juga terdapat dalam gas H2S akibat proses pembusukan bahan organik yang terjadi di dalam tanah atau air. Proses siklus sulfur, aktivitas dari gunung berapi, sumber air panas yang mengandung belerang, serta hasil dari penggunaan bahan bakar fosil turut melepaskan sulfur ke atmosfer dalam bentuk gas SO2. Setelah itu, gas SO2 yang telah berada di udara akan mengalami oksidasi dan kemudian menjadi gas sulfa atau SO4. Proses pembusukan bahan-bahan organik yang dilakukan oleh mikroorganisme juga akan menghasilkan belerang baik dalam wujud gas ke atmosfer atau masuk ke dalam tanah dalam wujud H2S. Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia. Aspergillus spp, Neurospora spp, Escherichia spp, Protus spp adalah beberapa organisme yang dapat mengubah protein dari bahan organik menjadi senyawa H2S ketika terjadi proses pembusukan. Sedangkan organisme pengurai seperti Vibrio, Desulhiruchus aurobater, dan Desulfovibro beberapa dalam merupakan karbohidrat dari bahan organik menjadi H2 dan senyawa-senyawa lainnya. Gas H2S yang ada di atmosfer kemudian akan melalui fase oksidasi sehingga menjadi gas sulfat atau SO4. Kemudian gas sulfat akan kembali ke permukaan bumi bersama air hujan atau fase presipitasi. Kandungan gas sulfat yang tinggi di udara akan menyebabkan masalah bagi lingkungan karena akan menyebabkan hujan asam. Hujan asam ini merupakan salah satu dampak dari polusi air dan polusi udara. Sedangkan gas H2S yang terdapat pada tanah akan memasuki fase reduksi dan akan menghasilkan unsur tunggal sulfur atau S. Kemudian unsur tunggal tersebut akan memasuki fase oksidasi dengan bantuan bakteri Thiobacillus denitrificans dan Thiobacillus thiocidans lalu menjadi SO4. Dilanjutkan dengan SO4 dalam tanah yang akan tereduksi kembali menjadi H2S oleh bakteri Thiobacillus thioparus.
Sekian video pembelajaran dari kami. Jika ada salah kata dan kurang kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.